Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siang hari ini kita akan memasuki bab yang ke-9, yaitu bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Bab yang ke-9, bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Silakan bisa dilihat ya hadisnya, yaitu hadis yang ke-18 halaman 32. Hadis yang ke-18 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis ini disebutkan ya, dengan hasan li ghairihi. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Hadis ini dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Abu Darda mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatiku dengan 9 perkara, atau telah mewasiatiku dengan 9 wasiat. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in quti'ta aw hurikta. Yang pertama, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau akan dipenggal lehernya ataupun engkau dibakar. Wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan janganlah kalian meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Dan barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah melepas az-dhimmah, yaitu jaminan kebaikannya. Wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Dan yang ketiganya, janganlah kalian meminum khamr, minuman keras, karena yang demikian itu adalah kunci segala keburukan. Wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma.
Dan taatilah kedua orang tuamu, dan jika mereka atau keduanya memerintahkanmu untuk mengeluarkan seluruh hartamu, maka keluarkanlah untuk keduanya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan janganlah kalian memberontak pada penguasa yang sah, walaupun engkau menganggap dirimu itu benar, walaupun itu kebenaran ada pada diri kalian. Wala tafrir minaz zahaf. Dan janganlah engkau lari dari pertempuran. Wa in halakta wa farra ashabuka. Walaupun engkau akan meninggal dunia ataupun dan teman-temanmu telah lari, jangan engkau meninggalkan medan pertempuran. Wa anfik min taulika ala ahlik. Maka nafkahilah keluargamu. Wala tarfa'a asaka an ahlika. Dan janganlah engkau berbuat kasar kepada keluargamu. Wa akhifhum fillah. Dan ajarkanlah mereka, yaitu keluargamu, untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tarfa'a asaka an ahlika, maknanya dan janganlah engkau melalaikan untuk mendidik keluargamu, dan ajarilah mereka untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan dalam hadis yang mulia ini dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Beliau mengatakan, Rasul memberikan wasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Dan wasiat ini bukan hanya saja khusus untuk Abu Darda, tetapi wasiat ini adalah untuk umum juga, yaitu umatnya. Bukan khusus untuk Abu Darda, tetapi juga umum juga untuk yang lainnya. Dari sini juga kita mengetahui agar kita jangan sampai meremehkan di dalam suatu wasiat kepada saudaranya. Dan di sini Rasul disebutkan bahwa Rasul memberikan wasiat dengan 9. Ini luar biasa. Kenapa Rasul yang memberi wasiat? Jenengan aja kira-kira gimana kalau diperintahkan atau diberi wasiat dari atasan. Kira-kira pastinya akan berusaha untuk memegang betul itu wasiat. Tentunya akan berusaha benar untuk dia amalkan. Itu wasiat dari manusia yang tidak memberikan kebaikan dunia ataupun akhirat. Ataupun dunia dia memberikan tetapi akhirat tidak. Bagaimana dengan Rasul SAW yang memberikan kepada kita kebaikan? Rasul yang menunjukkan kepada ilmu. Maka harusnya lebih lagi kita untuk berusaha memegang wasiat tersebut dan juga dalam mengamalkan. Apa wasiatnya? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau berbuat kesyirikan. Janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kutita au hurikta, walaupun engkau diancam dengan dibunuh, dipenggal lehernya ataupun dibakar. Jangan engkau melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Perbuatan kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa itu ada yang kecil, sedang, besar. Yang besar pun ada yang besar banget. Dan termasuk dosa yang paling besar, dosa
berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berbuat kesyirikan kepada Allah? Yaitu menduakan di dalam ibadah kepada selain Allah. Ya. Ketika seorang sholat, dia persembahkan, berharap kepada Allah. Tetapi ketika menyembelih, dia peruntukan untuk jin. Ketika di masjid berdoanya menghadap tangannya ke langit, meminta kepada Allah. Tetapi ketika di kuburan keramat mintanya ke orang mati. Itulah contoh di antara perbuatan kesyirikan. Yang mana Rasul wasiat yang pertama, janganlah engkau itu berbuat kesyirikan. Janganlah engkau menjadikan Allah tandingan dalam ibadah. Sampai seandainya engkau itu dibunuh maknanya, atau engkau dibakar sekalipun, maka tetap kokohlah akidahmu. Pegang baik-baik akidah tersebut, maknanya begitu. Ini wasiat yang pertama. Ya. Sehingga memegang tauhid la ilaha illallah. Memegang tauhid untuk tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, itu sampai tetes darah penghabisan. Ya, harga mati begitulah. Sampai tetes darah penghabisan. Walaupun harus mati, maknanya begitu. Ya. Kalau ini saja Rasul menyebutkan jangan kalian berbuat syirik. Ya. Walaupun itu engkau diancam, walaupun engkau dibunuh, walaupun engkau dibakar, jangan engkau melakukan perbuatan kesyirikan. Apalagi kadang ada orang melakukan perbuatan kesyirikan, gak ada yang ngancam. Ya. Malah apa? Malah keinginannya sendiri. Ada nggak orang berbuat syirik sukarela? Ada, sukarela. Ya. Bahkan mungkin malah menganggap perbuatan kesyirikan itu adalah suatu adat yang harus dilestarikan. Ya. Dia menganggap perbuatan kesyirikannya itu adalah suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang ataupun kakek moyang, yang harus dilanjutkan oleh anak-anak setelahnya. Tetapi padahal di dalamnya penuh dengan apa? Ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Rasul mewasiati agar kalian jangan berbuat syirik walaupun nyawa taruhannya. Apalagi kalau nggak ada yang mengancam, tidak ada yang memaksa kamu harus berbuat syirik. Kan nggak ada. Ya. Justru malah yang paling banyak seorang melakukan perbuatan kesyirikan malah keinginannya sendiri. Ya. Ini menunjukkan lemahnya iman. Ini menunjukkan lemahnya iman seorang tersebut. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam. Apalagi taruhannya nyawa. Kok malah melakukan kesyirikan? Sedangkan wasiat Rasul, jangan engkau berbuat kesyirikan walaupun nyawa taruhannya. Ya. Kalau yang dipaksa saja jangan sampai kalian berbuat syirik, apalagi kalau nggak ada yang maksa. Ya. Yang dipaksa saja kita nggak boleh berbuat syirik, apalagi yang tidak ada yang memaksa. Ya, malah sukarela, malah keluarin hartanya, malah menggunakan tenaganya, waktunya, hartanya, pikirannya. Ya. Ini adalah di antara tanda lemahnya iman seseorang tersebut, jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa kesyirikan atau dosa kesyirikan dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan karena perbuatan syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar. Nah, ini wasiat yang pertama agar kita berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan.
Ya. Jangan sampai menjadikan kita lupa atas wasiat Rasul. Nah, kemudian yang kedua, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan. Faman tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan janganlah engkau meninggalkan sholat 5 waktu karena sengaja. Berarti kalau nggak disengaja boleh Ustaz. Ya kalau nggak disengaja, contohnya nggak lupa. Ya, namanya lupa juga nggak ingat. Ya, namanya lupa ya nggak ingat. Berbeda dengan seorang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena sengaja. Sengaja itu seperti apa? Contohnya ya tahu tentang kewajibannya. Tahu hukumnya. Tapi malas. Ya. Ingat bahwa ini adalah waktu sholat wajib. Tapi nggak mau mengamalkan. Kenapa? Karena malas dan tahu hukumnya. Ya. Maka Rasul mengingatkan wasiat yang kedua, jangan kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan kalian meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk dari rukun Islam. Sampai orang yang sakit saja ya tidak gugur sholatnya. Ini sehat walafiat. Ya. Sampai orang yang sakit saja tidak gugur sholat wajib. Ketika tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, sholat berbaring. Dengan isyarat, dengan niat. Ya. Apalagi yang masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Wadahnya kuat, goesnya kuat. Tapi sholatnya enggak. Ya. Jangan, ini meremehkan perintah kewajiban sholat 5 waktu. Sedangkan Rasul mengingatkan wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Jangan kalian meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib dengan sengaja. Ya. Kenapa? Karena sholat ini adalah amalan yang pertama nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan dalam Islam banyak, tetapi yang pertama akan dituntut di hadapan Allah nanti adalah tentang sholat ini, tentang sholat 5 waktu ini. Ya. Bahkan Allah ketika memerintahkan ya, syariat sholat itu langsung Allah mengundang Rasul. Biasanya ketika turun wahyu Allah lewat malaikat Jibril menyampaikan perintahnya, disampaikan kepada Rasul. Tetapi khusus untuk sholat Rasul diundang. Kemana? Ke Sidratil Muntaha. Terjadilah ketika itu Isra Mi'raj dan ketika itu perintah sholat 5 waktu. Ya. Dan 5 waktu itu sebenarnya ringan. Bayangkan di mana Allah pertama kali memerintahkan sholat dalam sehari semalam berapa kali? 50 kali. Sudah dikorting menjadi 5, dikasih diskon. Sampai menjadi 5 kali dalam sehari semalam ringan. Bayangkan kalau seandainya ketika itu Allah ya mewajibkan ya 50 kali ya. Hari ini kita sholat 50 kali kuat? Ya, mampu antum? 50 kali. Itu sekitar 22 menit sekali sholat. Ya. Bisa enggak ada waktu untuk yang lain. Ya. Enggak bisa nonton. Ya. Kenapa? Karena 22 menit sekali kurang lebih dia sholat. Baru sampai rumah sudah adzan lagi. Ya. Kemudian balik ke masjid. Setelah sholat selesai pulang sampai rumah baru copot jendal. Sudah adzan lagi. Ya. Ini menunjukkan Allah memudahkan untuk kita bahwa apa? Yang wajib dalam sehari itu 5 waktu tersebut. Dan pahalanya sama dengan 50. Pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu aja masih ada orang yang ngeremehin sholat. Bahkan belum mau sholat. Naudzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah.
Ya. Malah sholatnya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat Jumat aja nanya, mas sholat Jumat hari apa ya mas? Saking jarangnya sholat apa? Jumat. Nanya sholat Jumat hari apa? Ya. Kemudian waman tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka Allah melepas. Ya, melepas apanya? Melepas dari jaminan. Jaminan apa? Jaminan kebaikan, keamanan. Jaminan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Harusnya dapat jaminan. Oh, ini dapat jaminan. Kenapa? Sholat. Ini enggak dapat jaminan. Gara-garanya apa? Gara-garanya meninggalkan sholat 5 waktu. Atau mungkin apa? Korupsi sholatnya ya maghrib sama isya doang. Ya. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang wajib itu 5 kali. Ya. Jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, Allah melepas jaminan. Ya. Jaminan apa? Jaminan keselamatan. Ya. Jaminan keselamatan. Ya. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bahkan pernah kita sebutkan pentingnya sholat 5 waktu. Ya. Bahwa sampai ada yang mengatakan ya, bahwa orang yang meninggalkan dengan sengaja sholat wajib ya, bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Ada yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena memang ya, amalan sholat ini adalah suatu amalan yang besar di dalam Islam. Sampai Rasul memberikan wasiat, la tatrukanna salatal maktuba muta'ammidan. Jangan kalian meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul sebagai seorang nabi. Kemudian beliau sebagai imam. Bahkan imam sholat pun Rasul mengimami. Gak pernah Rasul meninggalkan sholat. Ya. Sampai di detik-detik akhir kehidupannya, sebelum beliau melaksanakan sholat, kemudian beliau pingsan sebelum wafat. Ketika siuman Rasul bertanya, apakah sudah didirikan sholat? Belum, masih menunggu engkau ya Rasul. Ya. Kemudian Rasul sampai datang dengan dipegangin oleh Ali bin Abi Thalib. Itu Rasul. Bagaimana kita? Rasul sampai tidak tidak meremehkan perkara sholat. Kita itu seringkali menggampangkan, meremehkan. Kadang sudah adzan nantilah, sudah qomat, baru qomat. Sampai salam, baru salam, masih ada waktu. Sampai mungkin akhirnya enggak sholat. Ya. Belum lagi jaminan keamanan nanti pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena disebutkan orang-orang yang sholat ketika hidup di dunia akan mendatangkan kebaikan di hari kiamat. Ya. Siapa yang menyelamatkan kita nanti? Ya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan amalan yang kita lakukan, siapa yang menyelamatkan kita? Nah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wasiat yang ketiga Rasul mengatakan wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Yang ketiga adalah janganlah engkau meminum khamr, jangan engkau minum khamr. Kenapa? Karena khamr adalah kunci pembuka setiap keburukan. Ya. Kenapa? Karena khamar, minuman keras itu adalah sebagai kunci pembuka segala keburukan. Pintu-pintu keburukan. Ya. Jangan
minum apa? Minum khamr. Kenapa? Karena dengan itu sebagai pembuka pintu kebaikan, pembuka pintu keburukan. Nah, kalau sedikit gimana? Ya sama. Nyicipin aja gimana Ustaz? Ya sama, nggak boleh. Ya, mau nyicipin kan, mau sedikit nggak boleh. Ya, karena ini dilarang. Namanya dilarang, mau sedikit, mau banyak, mau nyicipin. Ya, awalnya nyicipin. Ya, coba dulu 1 gelas nggak apa-apa. Ya, nggak mabuk nggak. Besoknya 2. Lama-lama jadi pemabuk. Begitu. Kenapa? Sesuatu yang buruk itu ya jalannya dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, orang yang pemabuk pun itu tidak langsung seperti itu. Dia pun mulai dari mencoba sedikit demi sedikit, terus akhirnya dia menjadi seperti itu. Ya. Karena keburukan itu akan berjalan dengan sangat pelan-pelan. Suatu keburukan dimulai dari sedikit demi sedikit. Awalnya nyoba, penasaran. Kayak apa sih rasanya? Ya. Tapi lama-lama akhirnya menjadi menjadi kecanduan juga. Dan Rasul mewasiati demikian. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena khamr itu adalah pembuka keburukan-keburukan. Pembuka pintu keburukan. Jangan salah jemaah. Pembuka pintu keburukan ini. Ya. Kadang ada orang membunuh itu didasari karena sebelumnya minum khamr. Ada orang merampok karena dia berani karena minum khamr. Ada seorang sampai mau membunuh atau mungkin mencuri, merampok, memperkosa. Itu dimulai dari mana? Dari minum khamr. Ya. Sehingga dikisahkan ada seorang yang ditawarkanlah di situ antara memilih minum khamr, berzina, membunuh. Ya. Dipilihkan untuk memilih salah satu dari 3 ini. Nah, ada seorang diperintahkan untuk memilih salah satunya, minum khamr, berzina, dan membunuh. Maka dia menganggap, ini kayaknya khamr yang paling ringan. Ya, dia menganggap paling ringan. Iya ringan, tetapi efeknya karena pembuka pintu keburukan. Akhirnya ketika dia sudah mengambil minuman khamr tersebut, kemudian mabuk, sudah akalnya hilang. Akhirnya dia pun berzina. Akal sehatnya sudah hilang. Ya. Setelah minum khamr dia pun berzina. Setelah berzina dia malu. Karena zinanya tersebut dia bunuhlah perempuannya. Maka komplitlah sempurnalah keburukan dari khamr tersebut. Sehingga betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha miftahu kulli syarr. Khamr adalah sebagai pembuka pintu keburukan. Ya. Antum melihat apa aja banyak dari kejadian-kejadian keburukan itu didasari dari minum khamr. Didasari dari minuman keras. Ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan ataupun melanggar agama itu dimulai dari ini. Sehingga Rasul sampai mengingatkan demikian. Ya. Dan juga termasuk yang lain, bukan hanya sekedar minum khamr aja. Termasuk juga yang sejenis seperti narkoba. Kemudian pil ekstasi misalnya, ya, pil koplo, apalagi sabu, ya, macam-macam lah itu. Ya, atau mungkin ngelem katanya orang, ya. Maka sama. Ya, maka itu juga sama satu jenis. Sehingga Rasul mengingatkan, hendaklah kalian itu meninggalkan minum khamr karena perbuatan tersebut, khamr tersebut adalah sebagai pintu untuk membuka keburukan. Ya. Jangan sampai kita terlalaikan dari namanya. Ya. Enggak ada minuman keras itu judulnya minuman khamr. Itu kayaknya enggak ada.
mereknya ya bagus-bagus. Ya enggak? Ya. Tetapi bukan dilihat dari merek, hakikatnya. Ya, hakikatnya. Ya. Jangan sampai tertipu. Ya. Mana saya enggak minum Homer nih, lihat nih judulnya bukan Homer. Judulnya bulan. Nah, misalnya ya. Judulnya apa? Bulan, begitu. Ya. Nah, sehingga apa? Jangan sampai nama itu akhirnya menipu kita. Ya. Akhirnya banyak orang yang tertipu dengan nama, padahal itu hakikatnya Homer. Nah.